Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan pemilihan portofolio pada mata kuliah Analisis Investasi dan Portofolio Syariah dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Abdul Qayyum MSc Fin. Presentasi kali ini akan dipresentasikan oleh kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Naila Aina Sasabila dengan NIM akhir 32, Anita Nur Afifah dengan NIM akhir 34, Farah Desti Sesyarani dengan NIM akhir 35, dan Hoirunisa dengan NIM akhir 37. Pokok pembahasan dalam presentasi kami kali ini yaitu yang pertama ada penentuan attainable set dan efficient set, lalu yang kedua ada penentuan portofolio efisien, dan yang ketiga ada penentuan portofolio optimal. Yang pertama yaitu penentuan attainable set dan efficient set. Menentukan attainable set dan efficient set. Investor dapat memilih kombinasi dari aktiva-aktiva untuk membentuk portofolionya. Seluruh set yang memberikan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi N aktiva yang tersedia disebut dengan opportunity set atau attainable set. Semua titik di attainable set menyediakan semua kemungkinan portofolio, baik yang efisien maupun yang tidak efisien, yang dapat dipilih oleh investor. Lalu pembahasan di attainable set dan efficient set ini akan dimulai dengan portofolio yang terdiri dari dua aktiva beresiko. Dua aktiva yang membentuk portofolio dapat berkorelasi secara positif sempurna, negatif sempurna, atau tidak mempunyai korelasi sama sekali. Bentuk dari attainable set dan efficient set akan berbeda, tergantung dari korelasi dari kedua aktiva tersebut. Yang pertama yaitu korelasi antara sekuritas adalah positif sempurna. Untuk korelasi positif sempurna, dua buah aktiva A dan B yaitu Rho AB sama dengan +1, maka rumus varian portofolionya sebagai berikut, di mana A yaitu besarnya proporsi saham A dan B merupakan besarnya proporsi saham B di dalam portofolio. Lalu deviasi standar portofolio dengan korelasi positif sempurna dapat dibentuk dengan rumus seperti di bawah, di mana sigma P merupakan deviasi standar portofolio dan 1 min A merupakan proporsi sekuritas kedua. Sedangkan rumus untuk ekspektasi dari portofolio untuk dua buah sekuritas dinyatakan seperti di bawah, di mana ERP merupakan return ekspektasi portofolio. Kemudian yang kedua, tidak ada korelasi antara sekuritas. Untuk korelasi antara dua aktiva A dan B sebesar 0, yaitu Rho AB sama dengan 0 dan substitusikan B sama dengan 1 min A. Rumus varian dari portofolio menjadi sebagai berikut. Hubungan antara risiko portofolio dengan proporsi sekuritasnya untuk korelasi 0 atau Rho AB sama dengan 0 adalah tidak linear. Karena hubungan ini tidak linear, maka titik optimal dapat terjadi. Untuk mengetahui letak titik optimal dapat dilakukan dengan menurunkan fungsi dari varian dan menyamakan turunan pertamanya sama dengan 0 sebagai berikut. Kemudian yang ketiga, korelasi antara sekuritas adalah negatif sempurna. Untuk korelasi negatif sempurna antara aktiva A dan B yaitu Rho AB sama dengan min 1, maka rumus varian portofolionya menjadi sebagai berikut. Suatu nilai yang diakarkan dapat menghasilkan dua macam nilai yang berbeda tandanya, yaitu sebuah bernilai negatif dan yang lainnya bernilai positif. Dengan demikian, deviasi standar portofolio dapat mempunyai dua kemungkinan sebagai berikut. Kemudian, pembahasan yang selanjutnya mengenai penentuan portofolio efisien. Portofolio efisien atau efisien portofolio dapat didefinisikan sebagai
portofolio yang memberikan return ekspektasian terbesar dengan risiko tertentu atau memberikan risiko yang terkecil dengan return ekspektasian yang tertentu. Portofolio efisien berada di efisien set. Portofolio efisien dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep orang yang rasional atau rational people. Dengan contohnya, dengan risiko yang sama, jika seseorang memasukkan uang di bank dalam bentuk tabungan, maka orang tersebut akan memilih yang memberi bunga 10% dibandingkan dengan yang memberi bunga 6% setahunnya. Jika orang tersebut memilih tabungan dengan bunga yang lebih rendah, sangat dipastikan bahwa orang tersebut adalah orang yang tidak rasional. Kemudian di sini terdapat kurva portofolio efisien. Dengan asumsi bahwa investor adalah orang yang rasional, maka investor akan memilih portofolio D dibandingkan dengan portofolio E atau portofolio F. Portofolio E lebih baik dari portofolio F dan portofolio D lebih baik dari portofolio E. Karena dengan risiko yang sama, return ekspektasian portofolio D lebih tinggi dibandingkan dengan return ekspektasian portofolio E dan F. Dengan demikian, portofolio D adalah portofolio efisien. Dengan cara yang sama, dapat juga dijelaskan bahwa portofolio C lebih baik dari portofolio E atau G. Portofolio E lebih baik dari portofolio G dan portofolio C lebih baik dari portofolio E. Karena dengan return expectation yang sama, risiko portofolio C lebih kecil dibandingkan dengan risiko portofolio E atau G. Dengan demikian, portofolio C juga merupakan portofolio yang efisien. Kemudian dengan cara yang sama juga, maka dapat ditentukan bahwa titik di kurva A sampai dengan B akan berisi dengan portofolio efisien. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang penentuan portofolio optimal. Portofolio optimal merupakan portofolio dengan kombinasi return ekspektasian dan risiko terbaik. Penentuan portofolio optimal dapat dilakukan dengan beberapa model, di antaranya yang pertama dengan Markowitz, yang kedua dengan aktiva bebas risiko, yang ketiga dengan model indeks tunggal atau single index model. Namun, dalam bab ini hanya akan dijelaskan dua model pertama, yaitu model Markowitz dan model aktiva bebas risiko. Yang pertama, portofolio optimal berdasarkan preferensi investor model Markowitz. Harry Markowitz menerbitkan artikel di Journal of Finance pada Maret tahun 1952 yang memperkenalkan model pemilihan portofolio, di mana model ini mengidentifikasi portofolio yang berada di efisien set. Model Markowitz dengan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang digunakan hanya satu periode. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Yang ketiga, preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasian dan risiko dari portofolio. Yang keempat, tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko. Pada model Markowitz menganggap bahwa portofolio optimal yang dipilih oleh investor berada di set efisien. Kemudian preferensi investor terhadap portofolio berbeda karena mempunyai fungsi utility yang berbeda, sehingga optimal portofolio untuk masing-masing investor dapat berbeda. Kemudian, utility investor ditentukan oleh preferensi mereka terhadap risiko. Preferensi risiko rendah akan cenderung menghindari risiko atau risk averse. Kemudian, preferensi risiko tinggi akan cenderung menerima risiko atau risk taker.
Kemudian portofolio optimal risiko terkecil model Markowitz. Jika investor hanya mempertimbangkan risiko portofolio yang terkecil tanpa mempertimbangkan simpanan dan pinjaman bebas risiko atau riskless lending and borrowing, dan investor diasumsikan sebagai risk averse individu, maka yang dipilih merupakan portofolio yang optimal, di mana kombinasi aktiva akan memberikan portofolio yang efisien dengan risiko terkecil. Kemudian titik portofolio optimal dengan risiko terkecil atau disebut sebagai portofolio varian minimal atau minimal variance portfolio MVP itu dapat ditentukan dengan menggunakan metode penyelesaian optimasi sebagai berikut ini. Selanjutnya mengenai portofolio optimal dengan aktiva bebas risiko. Portofolio optimal berdasarkan preferensi investor sebenarnya adalah portofolio yang belum benar-benar optimal, tetapi optimal menurut investor tertentu dengan preferensi risiko tertentu. Portofolio yang benar-benar optimal secara umum atau tidak tergantung pada preferensi investor tertentu dapat diperoleh dengan menggunakan aktiva bebas risiko. Aktiva bebas risiko sendiri adalah aktiva yang mempunyai return ekspektasi tertentu dengan risiko yang sama dengan nol. Portofolio optimal secara umum adalah portofolio di titik M pada gambar berikut ini. Dari gambar kurva tersebut, portofolio optimal merupakan hasil persinggungan antara garis lurus dengan kurva efisien yang membentuk sudut atau slope. Slope ini nilainya adalah sebesar return ekspektasian portofolio dikurangi dengan return aktiva bebas risiko dan semuanya dibagi dengan deviasi standar return dari portofolio tersebut. Kemudian mengenai portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko. Portofolio optimal secara umum sebelumnya hanya memasukkan aktiva-aktiva berisiko ke dalam portofolionya. Aktiva bebas risiko hanya digunakan untuk menentukan letak dari portofolio optimalnya, tetapi tidak dimasukkan sebagai aktiva di portofolionya. Dengan adanya aktiva yang bebas risiko, misalnya sertifikat Bank Indonesia, investor mempunyai pilihan untuk memasukkan aktiva ini ke dalam portofolionya, karena aktiva bebas risiko variannya atau deviasi standarnya sama dengan nol. Suatu aktiva bebas risiko dapat didefinisikan sebagai aktiva yang mempunyai return ekspektasi tertentu dengan varian return atau risiko yang sama dengan nol. Investor dapat memasukkan aktiva bebas risiko ke dalam portofolio efisien aktiva berisiko dalam bentuk simpanan atau pinjaman. Dalam bentuk simpanan berarti membeli aktiva bebas risiko dan memasukkannya ke dalam portofolio efisien aktiva berisiko. Sedangkan dalam bentuk pinjaman berarti meminjam sejumlah dana dengan tingkat bunga bebas risiko dan menggunakan dana ini untuk menambah proporsi di portofolio efisien aktiva berisiko. Tetapi pada kenyataannya tidak selalu investor dapat membeli atau menjual aktiva bebas risiko dengan tingkat pengembalian yang sama, yaitu sebesar return bebas risiko. Umumnya investor dapat membeli atau menginvestasikan dananya dengan tingkat return bebas risiko, yaitu misalnya dengan membeli sertifikat Bank Indonesia. Akan tetapi investor biasanya harus meminjam dengan pengembalian yang lebih tinggi dari tingkat return bebas risiko. Jika investor hanya dapat membeli aktiva bebas risiko, tetapi tidak dapat meminjam dengan tingkat bebas risiko, maka investor mempunyai 3 alternatif yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah menanamkan semua modalnya ke aktiva bebas risiko dengan mendapatkan tingkat return pasti. Yang kedua, menanamkan semua modalnya ke portofolio optimal aktiva berisiko di titik M dengan mendapatkan return ekspektasian sebesar di titik M dengan risiko sebesar di titik M. Dan yang terakhir, menanamkan sebagian modalnya ke aktiva bebas risiko dan sebagian lagi ke portofolio optimal aktiva berisiko dengan hasil return ekspektasian lebih dari return bebas risiko tetapi lebih kecil dari
expect return di titik M. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.